Halo semuanya, selamat datang lagi di LGW Channel ya. Jadi sekarang kita akan belajar lagi, belajar Alkitab tentu saja. Dan kita sekarang akan belajar seri kesempatan bukan. Kita akan belajar dari seri kesempatan memilih. Dan ini ya. Jadi inilah rencananya. Rencananya itu nih. Jadi ini adalah seri kesempatan memilih dan kita ada dua bagian, dan di dalam dua bagian ini ada dua bagian sini ada bagiannya lagi nanti. Tapi yang bagian pertama di sini kita belum ngasih tahu karena di bagian kedua kita akan belajar bagian kedua ini dulu. Tapi bagian yang kedua ini bukan yang pertama dijelaskan. Dan di bagian pertama ini judulnya adalah kesempatan pertama. Jadi seri kita tadi itu adalah kesempatan untuk memilih. Dan di kesempatan untuk memilih ini kesempatan untuk memilih itu kita ada dua, yaitu kita belum tahu, dan juga ada yang ini kita tahu, yaitu ini adalah kesempatan yang pertama. Nah, kesempatan pertama, dan di dalam kesempatan pertama di situ ada kita di situ belajar prinsip dari pilihan. Bahwa di pilihan itu ada yang baik dan yang tidak baik. Oke. Jadi itulah rencana dari pelajaran kita. Sekarang mari kita mulai. Jadi ini adalah pelajaran LGW recording yang kedua-dua, yang ke-22. Gimana sih? Berapa? 22. Dan judul kita hari ini adalah kesempatan untuk memilih. Jadi kesempatan untuk memilih itu artinya itu kesempatan. Kesempatan memilih itu artinya kita itu bisa, ada saatnya kita bisa memilih. Jadi waktu kita memilih, ada waktu di saat kita memilih. Dan kita memulai dari ayat pertama kita. Ayat pertama kita itu ada di yang namanya di Genesis 2 ayat 7. Ya. Jadi di sini manusia itu diciptakan. Di ayat ini di Genesis 27 manusia itu diciptakan. Manusia itu diciptakan. Dan kita nggak pakai ini yang lain. Yang manusia di sini dia diciptakan atau di biru gelap, di warna biru gelap. Birunya ini di warna biru gelap, dan itu di biru gelap oleh warna kuning. Oke. Dan di saat ini kita nggak ada pilihan, kita nggak ada memilih untuk aku mau pilih untuk hidup, aku mau hidup. Misalnya ini, coba kita bikin gambar deh ya, kita udah lama nggak bikin gambar gitu kan. Kita bikin gambar di sini aja, bikin gambar. Yap. Dan sekarang kita bikin ininya, judulnya itu sama kayak ini, dan ini kita bilang kalau ini itu adalah drawingnya atau gambarnya. Oke. Jadi coba kita gambar ya. Ini aku udah bikin sesuatu.
orang. Oh ini belum. Oh ini udah jadi. Oh itu udah jadi. Oke deh. Nah ini aku bikin orang ya dah. Jadi saat manusia ini masih mati, manusia ini saat mati, atau ini kita kasih warna biru, yuk warna biru. Ini manusia ini mati, atau warna biru ini, dia ini dia dia masih tanah kan, dia masih tanah. Dan ada lagi seseorang, yaitu siapa, warna kuning ya kan, yaitu Yesus, yaitu yaitu ya itu anak ya, anaknya Bapa. Di Bapa menciptakan melalui anaknya ini, dan dia sudah menciptakan dengan apa, dengan nafas kan, nafas kehidupan. Jadi ini kita belakang dulu. Ya, dan ini diberikan nafas oleh memberikan nafas kehidupan. Jadi ini kita kasih nafasnya ya. Jadi kita cari ada nafas di sini. Sepertinya nggak ada, kita kasih ini aja. Kayak sepotong roti gitu ya. Kayak sepotong roti nafasnya ya. Nah, ini nafasnya ini namanya nafas apa? Namanya nafas apa? Nafas kehidupan. Yang dekat dari kedengeran. Nafas apa? Nafas kehidupan. Iya, nafas kehidupan. Dan ini manusia ini dulunya itu dari tanah kan, terus ya, dari tanah liat. Dan tanah liat sih, dari tubuh tanah. Tubuh tanah ini mati apa hidup? Mati. Tapi pasti kasih yang namanya nafas kehidupan. Ini nafas kehidupannya mana hijau ini? Nafas kehidupan. Dia hidup gak? Hidup. Jadi hidup kan? Nah, jadi ini gambarnya, yang biru ini kan mati, habis itu pas dikasih warna hijau gitu ya, atau nafas kehidupan, itu jadi hidup kan ya, atau jadi jiwa yang hidup seperti ya, atau jadi biru dan hijau, atau udah gabungannya, atau jadinya sekarang yang mati ini jadi hidup. Nah saat ini tanahnya ini tuh nggak ada pilihan ya. Tanahnya ini dia nggak bisa memilih untuk aku mau hidup, aku nggak deh, aku nggak usah hidup, aku mati aja nggak apa-apa, aku mati aja diinjak nggak apa-apa daripada aku hidup gitu. Nggak ada pilihan toh. Tanah masa dia milih aku mau hidup gitu, nggak kan? Nah jadi enggak kayak gitu. Nah tapi sekarang ini kan ini tuh di ayat Genesis 2 ayat 7. Ini ayat ini ya. Ini ayat ini Tuhan warna kuning, lalu Tuhan itu menciptakan
atau warnanya biru biru tua, menciptakan manusia itu dengan warna hijau atau dengan nafas kehidupan kan. Aduh. Nah, sekarang itu ada selanjutnya. Tadi ayatnya Genesis berapa? Ayat 2. 2 ayat 2. bukan. Ayat 2 ayat berapa? Dua ayat berapa ini? Ini coba lihat ini. Berapa? Masa nggak tahu? Kan dia sudah tahu. Nih. Ini loh. Tujuh. Nah, 7 kan ini. Ingat kan? Nah, 7 itu. Aduh. Nah, 2 Genesis berapa? 2 ayat 7. 2 ayat 7. Nah, sekarang kita buka ayat selanjutnya. Sekarang Genesisnya Genesis 2 juga. Tapi ayat 16 sama 17. Nah, jadi di sini Jus ya, yang warna kuning ini. Nah, Jus lihatnya pakai warna-warnanya ya. Jadi warna kuning itu artinya Tuhan. Tuhan ini. Ini juga. Yang ini warna kuning ini. Oke. Lalu yang warna biru ini itu manusia atau ciptaan. Kalau yang ciptaan-ciptaan Tuhan itu warnanya biru. Lalu kalau menciptakan atau ngebuat atau membentuk yang warna biru yang diciptakan itu atau menciptakan juga menciptakan itu warnanya biru tua. Oke, ngerti? Oke, jadi ini Tuhan perintahkan ini warnanya hijau karena perintah itu kan firman toh Gus ya. Nih coba kita lihat ayatnya ya. Kalau kita lihat itu tuh sesuai ayat Roma 7 Roma 7 ya, Roma 7 ayat 7. Roma 7 ayat 7 itu Bukan kan? bukan ayat itu Jus ya. Oh, 7 ayat 7. Ya, tapi ayatnya itu Roma 7 ayat 12. Roma 7:12 di situ bahwa dibilang bahwa perintah itu yang warna hijau ini, perintah itu artinya adalah hukum nih, hukum. Dan di sini dibilang kok warnanya beda, perintah sama hukum sama kok malah warna beda jauh. Nah, dibilang juga hukum atau perintahnya Tuhan ini itu tuh baik, kudus dan benar. Ya dong, masa salah. Nah, sekarang Jus ya, hukum itu di Yesaya atau di Isaya bahasa Inggris ya, di Yesaya 1 ayat 10 di situ bahwa hukum itu adalah firman Tuhan. Apa Jus ya? Firman Tuhan. Iya, firman Tuhan. Artinya kalau Tuhan perintahkan itu artinya Tuhan lagi apa? Berfirman. Jadi hukum itu apanya Tuhan? Ya. Hukum itu firmannya Tuhan kan? Lalu perintah itu apanya Tuhan? Itu firmannya juga kan? Ya, jadi dari dua ayat ini saya ngerti kan? Oke. Teman-teman yang lain juga ngerti ya. Nah, makanya itu perintah itu warna hijau karena itu tuh perintahnya juga, karena itu firman. Dan Tuhan itu perintahkan kepada manusia
Manusia itu tadi warna apa? Biru. Warna biru, benar. Tuhan itu perintahkan untuk boleh makan yang mana? Buah dari yang mana? Buah dari anggur. Oh, Ingat Kak Jusya, buah dari taman ini toh? Buah yang dari pohon yang di taman ini tuh boleh dimakan semua kan? iya. Tapi apa? Kecuali pohon yang di tengah. Nah, ini tidak boleh dimakan. Pohon yang di tengah itu namanya apa? Penjahat. Ya, itu boleh dimakan nggak? Tidak. Nah, lalu kalau dimakan nanti apa? Mati. Apa? Mati. Oh, suara Jusya nggak kedengeran. Mati. Ada lagi. Mati. Dan tadi nggak kedengeran ya, teman-teman semua. Harusnya Jusya tadi di sini ngomongnya. Di sini biar kedengeran. Mati. Salah. Iya. Oke, tadi nggak kedengeran. Lihat aku rekamannya. Udah, pokoknya tadi itu kalau teman-teman nggak denger itu kita mau buktiin bahwa perintah itu adalah hukum. Perintah adalah hukum dan hukum itu adalah firman. Oke, terus ya. Oke. Naik dikit terus ya. Sini. Nah, sini ya. Nah, sekarang terus ya. Kita mau lihat lagi. Jadi di sini sekarang di ayat Genesis 2:17, Genesis 2 ayat 16 sampai 17, di sini Tuhan kasih perintah gak? Masih kan? Perintahnya yang tadi sudah bilang toh. Perintahnya itu apa? Kalau makan buah yang dilarang itu nanti apa? Nanti mati. Oke, sekarang kita lihat ya. Ada yang bilang ini di Genesis 3 ayat 6. 4. Nah, di sini dibilang bahwa ular tuh sih. Ularnya ini bilang ke Hawa. Adam nggak ada di situ. Belum ada. Bilang ke Hawa bahwa kalau kamu makan itu, kalau kamu makan buah yang ada di tengah itu, kamu nggak akan mati. Kamu nggak mati itu. Jadi dia bilangnya gitu Jus ya. Dia bilang kamu tidak akan mati Jus ya. Kalau tidak akan mati, artinya itu salah gak? Salah. Karena dia bilang apa? Tidak mati. Tidak kan? Ditambahin tidak kan? Jus ya. Kalau Tuhan Yesus bilangnya apa? Mati. Artinya di sini ular ini dia itu bilang atau dia itu putar balik. Dia tambahin satu aja. Dia tambahin satu yaitu namanya tidak. Tidak. Ya toh? Kalau Tuhan bilangnya nggak ada tidak toh? Tuhan nggak bilang tidak kan? Tapi kalau serpent ini atau ular ini dia bilang tidak. Terus ya. Itu terus ya. Nah, artinya ini jadi salah kan? Atau tidak baik. Kalau perintahnya Tuhan itu baik toh? Kalau yang dibilang ular artinya apa? Jahat. Tidak baik toh? Tidak baik. Artinya sekarang si Hawa ini dia ada dua pilihan toh. Dia ada pilihan yang baik dan yang tidak baik.
aku mau pilih yang baik atau yang tidak baik ya. Jadi kalau Josia di situ, Josia mau pilih yang mana? Yang baik toh. Nah, sekarang kita lihat Josia. Kita akan lihat Adam dan Hawa. Hawa ini dia pilih yang mana ya? Di ayat selanjutnya, di ayat Genesis 3 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ya duduk sendiri. Nanti kalau ngomong di sini ya. Di sini ya nanti. Nah, di sini di ayat Genesis 3:6 di situ bahwa Hawa ini atau wanitanya dibilang sini ya. Hawa di sini itu dibilang akhirnya dia makan Josia. Dia makan buah maksudnya, bukan makan Josia. Tapi kasih tahu kalau Josia itu kasih tahu Josia kalau Hawa itu makan, oke? Nah, jadi dia makan Josia akhirnya. Sekarang di sini dan lalu Hawa itu dia kasih ke Adam, itu suaminya. Adam, nih makan. Dan akhirnya Adam pun makan. Artinya Adam dan Hawa pilih untuk apa? Mati. Waduh. Atau yang tidak baik kan? Ya tahu sih ya, dia pilih yang tidak baik. Setan itu bilangnya dia nggak akan mati, tapi padahal sebenarnya mereka akan mati kan nanti, ya kan Desya? Nah, lalu karena kita sekarang sudah mengerti kalau di saat ini di kesempatan yang pertama atau mereka dikasih pilihan itu yang pertama kali itu mereka gagal. Mereka jangan mainan itu, nanti berdarah. Oke? Iya, nanti berdarah. Iya, ini bikin berdarah. Iya, tapi jangan. Nanti kalau kayak gini dilepas gitu. Oke? Ya jangan. Mas itu kemarin berdarah. Oke. Lanjutin dulu, rekaman dulu. Nah, sekarang karena kita itu lihat bahwa ada dua pilihan dan pilihannya itu yang tidak baik dan yang baik. Dan kalau teman-teman masih ada pertanyaan habis itu kenapa di ayat selanjutnya di ayat 7 mereka masih bisa merasa malu kok mereka nggak mati. Nah itu jawabannya ada di pelajaran ke-10 dari LGW Recording. Nah itu di situ judulnya adalah apakah yang setan bilang itu benar? Oke. Karena setan bilang benar karena ular ini adalah setan Josia. Itu ayatnya ada di Revelation 12 ayat yang 9, yaitu naga atau ular yang tua itu, atau ular yang ada di Genesis di Kejadian 1 itu yang dipanggil iblis ya, dan ular tua itu juga adalah setan. Itu sih ya. Oke. Dan jadi itu adalah kesempatan pertama dan di saat itu besok kita akan belajar yang dimana yaitu adalah transisi dari kesempatan pertama dan kesempatan selanjutnya, karena nanti akan ada
kesempatan yang selanjutnya atau kesempatan kedua. Tapi kita akan sedikit mengulang pelajaran dulu itu, dan tapi kita akan mencocokkannya dan akhirnya kita akan menemukan yaitu percobaan kedua atau kesempatan kedua. Jadi terima kasih semuanya sudah menonton LGW Channel, dan tonton terus LGW Channel dan bisa teman-teman reason terus bersama-sama orang yang teman-teman satu frekuensi atau bersama-sama keluarga yang satu frekuensi, dan bisa belajar sendiri pribadi bersama-sama dengan Roh Kudus, yaitu Yesus tanpa tubuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.